Sudah lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka. Sepanjang masa itu pula sudah 7 orang sosok presiden yang telah bergantian memimpin negeri ini dengan cara dan gayanya masing-masing. Ketujuh presiden itu memberikan corak dan karakter yang berbeda dalam penyampaian pikiran dan kebijakannya melalui pidato kepresidenan. Pidato kepresidenan memang menjadi informasi penting bagi kebijakan sang kepala negara. Ia menjadi rujukan baik bagi aparatur pemerintahan di bawahnya maupun bagi rakyat yang dipimpin oleh sang presiden. Tak hanya berlaku bagi warga negara bersangkutan, pidato kepresidenan juga menjadi rujukan bagi masyarakat internasional yang ingin mengetahui arah kebijakan politik suatu negara. Presiden boleh datang dan pergi, tapi dalam rentang sirkulasi kepemimpinan nasional itu, yang beruntung telah dipercaya jasanya untuk menyiapkan naskah pidato bagi 3 presiden yang berbeda. Dia adalah Yusril Iza Mahendra. Ditunjuk dan dipercaya menjadi penulis pidato presiden adalah sebuah kehormatan bagi Yusril Iza Mahendra. Pria yang dikenal sebagai pakar hukum tata negara ini memiliki pengalaman yang luar biasa saat dipercaya sebagai penulis naskah pidato seorang presiden. Ya, sudah 3 orang presiden di Republik ini yang dibuatkan naskah pidatonya oleh pria kelahiran Belitung 60 tahun silam itu. Oh iya, memang ini satu pengalaman yang unik dalam hidup saya. Karena saya pernah menjadi penulis pidato 3 presiden Indonesia. Pak Harto, Pak Habibie, dan Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi kira-kira kalau pidato Pak Harto itu saya tulis sekitar 120-an. Pidato Pak Habibie sekitar 80-an, dan pidato Pak SBY itu 384. Jadi lebih banyak saya tulis pidato Pak SBY daripada pidato Pak Harto dan pidato Pak Habibie. Dan bagi saya ini merupakan satu pengalaman yang sangat unik, ya, karena saya tidak pernah menyangka dalam hidup saya bahwa suatu ketika saya akan menjadi speechwriter bagi Presiden Republik Indonesia. Profesi langka dan istimewa itu mau tak mau menjadikan Yusril sebagai orang dekat Pak Harto, B.J. Habibie, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Ia harus bisa menyelami alam pikiran, ucapan, dan kebijakan sang presiden. Pembelajaran awal bagi Yusril sebagai penulis naskah pidato presiden dimulai ketika ia dipercaya untuk menulis naskah pidato Presiden Soeharto pada tahun 1990. Tapi di Seknek ada beberapa orang lain yang juga kadang-kadang membantu menulis pidato. Misalnya Pak Syafruddin Bahar juga kadang-kadang menulis pidato Pak Harto. Jadi mulailah saya masuk ke Seknek dan mulai belajar dulu. Bagaimana saya nulis pidato, saya mesti baca, memahami stylenya Pak Harto. Bagaimana caranya berpikir, bagaimana cara beliau ngomong. Jadi ilmu itu saya pelajari ketika saya di UI. Saya membantu Pak Osman Ralibi mengajar mata kuliah namanya Propaganda Politik dan Perang Murah Syaraf. Di antara ratusan naskah pidato presiden maupun pejabat negara lainnya yang pernah disusun oleh Yusril, ada satu pengalaman paling mendalam dan berkesan bagi pria yang pernah menjabat sebagai Mensesnek RI periode 2004-2007 ini. Apalagi kalau bukan penyusunan naskah pidato pengunduran diri Pak Harto sebagai Presiden RI pada bulan Mei tahun 1998. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Lalu pada malam tanggal 21 itu satu-satu mantan wakil presiden itu datang ke rumah Pak Harto. Setelah mula
Pak Umar Wirahadi Kusuma, lalu kemudian Pak Trisno, terakhir datang Pak Habibie. Pak Habibie sebagai wakil presiden kira-kira jam 8:30 malam, begitu hari hujan rintik-rintik. Itu saya ketemu Sadila, saya bilang, Bang, ini menteri-menteri mundur itu benar loh. Ah, masa katanya? Ini suratnya saya bilang. Ibu, kita ketemu Pak Harto. Masuklah kita ke ruang Pak Harto. Ada apa, Rio? Saya bilang, saya tadi baru mau balik Fajar. Ini menteri-menteri pada mundur loh Pak. Kalau sudah begini, ya sudah, saya mundur saja. Nah, kelihatan Pak Harto agak kesal begitu. Saya mundur aja. Saya bilang, Ril, kamu urus tuh, bagaimana berhentinya? Terus Pak Harto nggak ngasih kesempatan kita ngomong. Masuk ke dalam ruangan begitu, tutup pintu, bilang sama saya, Bang, gimana ini urusan? Kok kita disuruh ngurusin, presiden berhenti loh. Oh, lu kamu ngurusin, kamu yang ngerti. Nah, disitulah malam itulah kita menyusun skenario bagaimana Pak Harto itu berhenti. Anda bisa bayangkan waktu itu saya umur itu 37 tahun. Saya pikir saya ini dari kampung kok suruh ngurusin begini-begini. Bayangan presiden berhenti susah. Nah, akhirnya kita menghubungi Pak Syafruddin Bahar, Pak Bambang Kesowo, Pak Sunarto Sudarno. Ya saya bilang, ini kita mesti menyiapkan naskah pidato pengunduran diri presiden. Nah itulah yang kita susun malam itu. Yang judulnya itu saya kasih judul pernyataan pengunduran diri, pernyataan meletakkan jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Ya surat berhenti itu yang bikin kan dengan ajudannya Pak Sadila Mursyid ya. Ya waktu itu juga Pak Yusril kan disuruh menghubungi orang-orang yang bersedia untuk menjadi menteri, tapi Pak Yusril entah bagaimana belum ada 2 hari menyatakan bahwa tidak ada yang bersedia untuk membantu Pak Harto lagi. Jadi kalau memang sudah nggak ada yang bersedia ya sudah mundur aja. Diajak bergabung di Seknek dan kemudian dipercaya menjadi penulis naskah pidato Presiden Soeharto adalah sebuah kisah unik tersendiri bagi pengagum Muhammad Nasir ini. Maklum saja, sebagai seorang intelektual yang menguasai hukum tata negara, Yusril kala itu dikenal kritis pada rezim Orde Baru. Saya sendiri memang pegawai negeri, saya dosen Universitas Indonesia sekian lama. Nah, tiba-tiba saya ditawari masuk ke Seknek, dan yang menawari saya itu adalah almarhum Pak Murdiono. Itu kira-kira tahun 1990. Pada waktu itu satu ketika Pak Murdiono memanggil saya ke kantornya dan bertanya kepada saya apakah saya mau bersedia bekerja di Seknek. Ya. Pada waktu itu saya tanya Pak Murdiono, sebenarnya kenapa saya yang dipilih? Pak Murdiono bilang, saya tidak kenal dengan saudara. Ya, saya cuma sering baca tulisan saudara di berbagai media dan di dalam majalah berita, dan saya tertarik dengan tulisan-tulisan itu. Tapi saya tidak kenal dengan saudara, katanya. Lahir dan tumbuh di tengah keluarga yang kental dengan nilai-nilai keislaman menjadi anugerah tersendiri bagi perjalanan karir Yusril di kemudian hari. Pria yang pernah mencoba mencalonkan diri sebagai presiden ini ternyata sangat dibutuhkan kehadirannya di ruang lingkup Kementerian Sekretariat Negara pada era itu. Tidak hanya ahli dalam bidang hukum, Yusril pun dikenal punya pengetahuan yang mendalam dalam urusan agama Islam. Latar belakangnya itu ternyata sangat membantu proses kerja kejawatannya di lingkungan Seknek kala itu. Pak Yusril itu saya minta untuk menyiapkan pidato-pidato yang ada kaitannya dengan masalah agama Islam. Karena apa? Karena saya tidak menguasai secara mendalam. Pak Yusril saya tahu banget dia kira-kira sangat menguasai
agama Islam. Karena apa? Beliau itu kan bapaknya aja kan dulu tokoh Masyumi. Beliau juga di sini sekolahnya juga di Malaysia sangat mendalami agama, di Turki juga sangat pernah kalau nggak salah pernah ngajar juga dia di Turki sebentar ya. Sesudah Pak Murdiono itu ada Pak Sunarto Sudarno yang bertugas menulis pidato presiden, tapi pada waktu itu beliau sudah menjelang pensiun. Ya, jadi saya membantu Pak Sunarto itu dan beliau membimbing saya. Dan suatu ketika Pak Sunarto itu diangkat menjadi duta besar di Republik Czech. Ya. Kemudian beliau pensiun, saya menggantikan Pak Sunarto Sudarno itu. Tapi di Seknek ada beberapa orang lain yang juga kadang-kadang membantu menulis pidato. Misalnya Pak Syafruddin Bahar juga kadang-kadang menulis pidato Pak Harto. Mendapat bimbingan langsung dari orang-orang yang ahli dan berpengalaman dalam menyiapkan naskah pidato presiden serta urusan kesekretariatan negara lainnya, membuat langkah Yusril berjalan mulus di Seknek. Meskipun saat itu ia terbilang sebagai pendatang baru di lingkungan sekretaris negara, namun berkat kecerdasan dan penguasaannya yang mendalam dalam soal hukum, membuat kinerja Yusril dianggap baik dan cepat mendapat kepercayaan dari mentornya, dan tentu saja dari sang presiden. Kesan pertama ya, jadi saya melihat bahwa ini ada tenaga baru, latar belakang hukum. Kesan saya ini tentu tidak sembarang orang, sebab yang ditugasi membuat naskah pidato presiden itu mesti orang yang terpilih gitu ya. Apalagi disiplinnya memang belum ada di kalangan staf ahli lain yang sudah ada sebelumnya yang ditugasi itu. Pekerjaan membuat konsep dan menulis naskah pidato presiden memang bukanlah pekerjaan sembarangan. Karena dalam naskah itu terkandung pikiran dan kebijakan seorang kepala negara. Dan untuk menghasilkan naskah pidato seperti itu, tentu harus melewati proses kontrol dan pengayaan yang cermat. Nah itu bicara tentang Pak Yusril ya. Jadi dia membuat konsep diserahkan kepada saya, kadang-kadang saya rubah semua, kadang-kadang sebagian saya rubah. Yang jelas, yang penting kan saya tahu maksudnya. Kemudian konsep dari saya kasihkan pada Menteri Seknek. Pada waktu itu Pak Murdiono. Pak Murdiono koreksi, baru kemudian maju ke Pak Harto, kan gitu sistemnya. Nah, Yusril bagian dari tim dan ya kita oke-oke aja karena bidangnya beda-beda. Jadi hampir tidak pernah kita itu rapat itu nggak pernah. Nah itu saya melihat Yusril melejit ya, melejit. Saya kira dengan latar belakang disiplin beliau, apalagi pada momen kritis Pak Harto, Yusril yang dipanggil, itu berarti iya. Karena tidak satupun dari staf yang lain yang menguasai hukum sedalam Yusril. Tidak kenal batas, tak kenal waktu. Penulis naskah pidato presiden wajib memalingkan emosi serta masalah-masalah lain dalam kehidupan pribadinya. Karena nilai dan makna dari sebuah pidato presiden benar-benar tergantung dari hasil pemikiran sang penulis. Begitulah yang Yusril alami saat berkutat menyusun naskah pidato presiden. Ia berupaya penuh untuk berkonsentrasi agar presiden bisa memahami naskah pidato yang dibuatnya. Waktu itu tahun 90, internet tuh belum kayak sekarang ya. Saya bisa nulis pidato di Seknek. Itu Murdiono bisa baca itu di Moskow, di pesawat kita diparkir. Jadi saya waktu itu bawa tas, saya selalu di sini. Orang tanya, itu isinya apa? Oh, dulu nanya lo.
Betul, peralatan yang kita punya pada waktu itu ya sudah sangat canggih menurut ukuran zaman itu. Kalau sekarang ya apa internet, ada telekonferensi di mana-mana ya. Tapi tahun 90 itu luar biasa alat-alat. Jadi di pesawat pun mereka bisa baca tuh. Sehingga saya ngerti. Tiba-tiba saya lagi di sini, itu pidato rubah, semuanya rubah. Oh, gimana saya bilang? 1 jam sungguh rubah pidato. Ya, karena setelah lobby ternyata peta politik berubah. Nah, pidato presiden harus ganti dalam waktu 1 jam. Jadi saya kadang-kadang itu saya bekerja ya, nggak ada mood, nggak ada apa. Jadi orang lain kan saja masih ada mood. Nggak, kalau 1 jam jadi. Gitu. Nah itu pengalaman-pengalaman kita. Walau menemukan banyak batu sandungan dalam perkembangan karirnya, namun kiprah Yusril sebagai penulis pidato kepresidenan RI berlanjut dalam masa kepemimpinan Presiden B.J. Habibie. Waktu-waktu Pak Habibie itu yang jadi Mensesnek Pak Akbar Tanjung. Sebulan saya nggak datang, akhirnya saya dicari Pak Habibie. Datanglah saya ke Binagara, dimarah-marahin habis. Saudara Yusril, kenapa saudara tidak kerja sudah 1 bulan? Saya bilang, Pak, saya malas kerja. Malas kenapa? Ya, Menteri Akbar Tanjung. Saya bilang, itu salah saudara sendiri. Saudara dicari-cari untuk dijadikan Mensesnek, saudara tidak datang. Akhirnya Akbar jadi Mensesnek. Jadi dimarahin sama Habibie. Pokoknya besok saudara harus masuk kerja seperti dulu. Tapi saya nggak mau tunduk sama Akbar Tanjung. Tidak perlu tunduk sama Akbar Tanjung. Saudara hanya tunduk sama 1 orang, namanya Baharudin Yusuf Habibie. Keluar saudara katanya. Karena kecerdasannya dalam bidang hukum dan tata negara, karir Yusril pun terus bersinar. Tak lagi dipakai sebagai penulis pidato presiden di Sekretariat Negara pada masa kepemimpinan Gus Dur. Yusril justru ditampuk menjadi Menteri Hukum dan HAM. Walau begitu, tetap saja ada kisah menarik yang dialaminya bersama Gus Dur tentang kantor yang membesarkan namanya tersebut. Ya pengalaman saya zamannya Gus Dur. Tiba-tiba dia bilang katanya Seknek mau dibubarin. Kenapa Gus? Saya bilang. Ya habis istana kayak pasar. Enggak saya bilang. Istana tertib kok zaman Pak Harto, zaman apa. Mana ada kayak pasar. Seknek dibubarin Gus Dur. Benar-benar jadinya istana kayak pasar. Jadi tangga istana itu penuh sendal jepit, bakyak segala macam. Dari mana-mana datang. Begitupun di masa kepemimpinan Megawati, Yusril kembali masuk dalam kabinet, menjadi Menteri Hukum dan Perundang-undangan Indonesia. Dan tahun 2004 hingga 2007, pada masa pemerintahan SBY dan JK, Yusril terpilih dalam susunan Kabinet Indonesia Bersatu. Yusril pun diangkat sebagai Menteri Sekretaris Negara. Ya, untuk yang ketiga kalinya, Yusril kembali menulis pidato presiden. Dan pada waktu Pak Yusril menjadi menteri, saya kebetulan sudah selesai tugas saya sebagai duta besar. Saya ke sini dan pada waktu beliau sudah diangkat, kalau ada rapat-rapat saya masih dimintain tolong. Saya masih ke sana. Dan kadang-kadang, seringkali, saya juga masih menyiapkan, membantu Pak. Sekarang gantian, dulu dia membantu saya kan, sekarang saya membantu Pak Yusril. Inilah lika-liku perjalanan karir seorang aktivis, seorang ahli hukum dan tata negara, yang pernah dipercaya menjadi penulis naskah presiden dan berhasil menduduki beberapa jabatan penting kenegaraan. Pemikirannya dulu, kini, dan nanti akan terus dimanfaatkan negeri ini untuk menjadi lebih baik lagi.